Daerah Rengel, Jawa Timur, menawarkan banyak tempat wisata alam sumber air alami, yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan saat liburan. Nah, salah satunya tempat wisata alam yang menarik dikunjunginya yaitu Sendang Beron. Sendang Beron merupakan salah satu objek wisata alam sumber air alami, yang terletak di Dusun Beron, Desa Punggurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan pada lintasan Jalan Raya Rengel, Punggurejo, Pelumpang. Sendang Beron ini, memiliki luas area sekitar 8 hektar dan hampir lokasi yang berdekatan dengan jalan raya tersebut serasa asik, sejuk dan teduh. Sendang Beron ternyata cukup strategis dan memiliki akses memadai. Dari arah Tuban, cukup mengambil jalur Pakah ke Rengel dengan jarak tempuh kurang lebih 30 km. Cukup efisien bila menggunakan kendaraan pribadi. Lokasi objek wisata ini seringkali wisatawan memanfaatkannya sebagai latar belakang untuk berfoto. Tapi, siapa sangka di balik keindahan alam tersebut, Sendang Beron ternyata menyimpan cerita-cerita mistis yang masih terdengar dari mulut orang turun-temurun. Menurut salah satu warga sekitar, Dusun Beron berasal dari adanya Punggawa Mojopahit yang tewas mengenaskan di waduk atau sendang tersebut. Punggawa Mojopahit itu bernama Baron, sehingga daerah itu diberi nama Beron. Pada tahun 1800, pemerintah kolonial Belanda berencana menjadikan Sendang Beron sebagai waduk. Tujuannya agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Namun, usaha pihak kolonial Belanda selalu gagal karena tanggul yang dibangun jebol terus-menerus. Rupanya penyebab jebolnya tanggul tersebut terselip mitos seekor siluman uling putih atau belut raksasa berwarna putih yang suka menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Menurut warga Dusun Beron, kemunculan belut putih ini tidak bisa ditunggu-tunggu. Tak tinggal diam, pihak kolonial Belanda melakukan berbagai cara membinasakan uling putih tersebut. Namun, segala usaha yang dicoba selalu gagal. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda mengadakan sayembara untuk membinasakan uling putih yang ada di Sendang Beron dan diberi hadiah sebidang tanah di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Konon katanya ada yang pernah melihat makhluk gaib tersebut muncul di tengah-tengah waduk atau sendang tersebut. Orang yang sempat melihat itu pun kaget dengan kemunculan belut putih berukuran besar, tapi menurut warga sekitar, kemunculan makhluk tersebut bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga sikap dan sopan santun di lokasi waduk atau Sendang Beron tersebut. Warga sekitar penasaran dengan kemunculan belut putih. Supaya belut itu muncul kembali, maka warga Dusun Beron menyepakati Kiai Matiani Ishak terpanggil untuk mengikuti sayembara tersebut. Kiai Matiani Ishak kemudian menyiapkan satu rakit yang ditarik oleh 2 ekor kerbau untuk menarik uling putih dari dasar Sendang Beron. Kiai Matiani Ishak bertarung sekuat tenaga melawan uling putih hingga belut raksasa itu berhasil dikalahkan. Kemampuan Kiai Matiani Ishak mengalahkan uling putih di Sendang Beron ada kaitannya dengan keistimewaan yang ia miliki sebagai ulama. Konon, keistimewaan Kiai Matiani Ishak ini sudah disadari gurunya sejak dia masih santri. Saat itu, orang tua memerintahkan Kiai Matiani Ishak untuk berguru ilmu agama kepada Kiai Harun alias Kiai Soleh Awal bin Kiai Komarudin di wilayah Sampurnan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kiai Harun pun sadar tanda-tanda keistimewaan yang dimiliki Kiai Matiani Ishak akhirnya menjodohkannya dengan salah satu putrinya yakni Rosiah. Kisah hidup dan perjuangan Kiai Matiani Ishak dapat dirunut dari kitab-kitab tulisan tangan berhuruf Arab yang ia wariskan kepada keturunannya. Dari kejadian itu, akhirnya masyarakat tidak berani berbuat macam-macam di sekitar waduk atau Sendang Beron tersebut. Hal tersebut menjadi mitos yang beredar di masyarakat bahwa sana arwah belut putih raksasa itu sebagai sosok penunggu lintasan Jalan Raya Rengel, Punggurejo, Pelumpang dan Sendang Beron. Selain itu, ada misteri lain di waduk atau sendang tersebut yaitu soal adanya pusaran air di tengah waduk atau Sendang Beron tersebut. Warga Dusun Beron menyebutnya sebagai misteri uling putih. Lokasi pusaran itu cuma dikira-kira berada di tengah dan masyarakat sampai sekarang masih menduga-duga saja. Jadi kalau ada peristiwa yang tenggelam di waduk atau sendang tersebut, maka masyarakat menyebut itu terkena atau tersedot uling putih atau pusaran air. Sementara cerita munggil bangkai berkaitan dengan misteri uling putih. Korban tenggelam yang terkena uling putih kadang sulit ditemukan. Jika ada jasad korban yang ditemukan dan mengambang di permukaan waduk atau Sendang Beron tersebut, disitulah lokasi dinamakan munggil bangkai. Munggil bangkai bisa diartikan tempat munculnya bangkai. Tak lain yang dikeramat yakni keberadaan lintasan Jalan Raya Rengel, Punggurejo, Pelumpang.
Menurut warga Dusun Beron lintasan kawasan Jalan Raya Rengel, Kumbulrejo, Pelumpang merupakan lokasi yang sering terjadi insiden kecelakaan maut dan tempat itu dijadikan pesugihan atau ditumbalkan belut putih atau uling putih sosok penunggu aduk atau sendang beron. Menurut cerita warga setempat, ada orang pada malam hari waktu-waktu tertentu, terdengar suara bunyi gamelan saat melintasi kawasan Jalan Raya Rengel, Kumbulrejo, Pelumpang, dan yang perlu diperhatikan, jika wisatawan yang melihat ada ikan berwarna merah serta hitam dan matanya mengedip maka harus waspada lagi, biasanya itu pertanda ada kejadian aneh. Masih di sekitar Sendang, terdapat pompa air berkapasitas besar tentunya milik perusahaan daerah air minum atau PDAM. Menurut warga Dusun Beron PDAM dibangun sekitar tahun 1980. Terbukti sepanjang masa sumber air tidak pernah susut. Warga sekitar lokasi Sendang menggunakan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci dan memasak. Saat akhir pekan, pengunjung berdatangan. Entah mereka sekedar menghabiskan hari menikmati pemandangan, memancing atau untuk menggelar kegiatan. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal masyarakat sekitar dan orang-orang yang suka berpetualang menikmati keindahan dan keunikan alam yang tersembunyi. Nah, terlepas dari mitos itu benar atau salah, semuanya saya kembalikan ke kepribadian masing-masing. Pengalaman setiap orang terhadap mitos atau mistis akan berbeda-beda, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya.